Di awal kisah terlihat seorang wanita bernama Ellie. Ellie merupakan seorang single parent yang mempunyai 3 orang anak. Anak pertama bernama Bridget yang sangat suka sekali melakukan aksi demo. Yang kedua bernama Dani, seorang DJ sejati. Dan yang terakhir bernama Casey, seorang bocil FF. Setelah bercerai cukup lama dengan suaminya, sekarang Ellie tinggal bersama anak-anaknya di sebuah apartemen yang sangat sederhana. Beberapa lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Beth yang merupakan adik kandung dari Ellie. Di saat sedang berkumpul dengan keponakannya, Beth lalu menanyakan bagaimana kabar dari ayah mereka. Mendengar itu, Ellie langsung menyuruh anak-anaknya pergi untuk membeli sesuatu. Setelah anak-anaknya pergi, Ellie lalu memberitahukan kepada Beth jika sang suami telah pergi meninggalkan mereka 2 bulan yang lalu. Mengetahui itu, Beth meminta maaf kepada Ellie karena ia benar-benar tidak tahu jika sang kakak telah ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian di saat Dani dan kedua saudaranya kembali setelah selesai membeli makanan, tiba-tiba terjadilah suatu hal yang tidak mereka duga. Selang beberapa lama setelah gempa itu berhenti, dari kejauhan Dani menemukan sebuah lubang yang terjadi karena guncangan. Melihat itu, Dani yang penasaran langsung turun untuk mencari tahu apa yang ada di dalam lubang tersebut. Ketika berada di dalam, Dani langsung menggeledah tempat tersebut hingga ia menemukan sebuah kotak berisi beberapa dokumen serta piringan hitam di dalamnya. Ternyata Dani yang belum puas terus melanjutkan pencariannya untuk menemukan barang-barang berharga lainnya. Sampai pada akhirnya ia menemukan suatu benda yang sangat mencurigakan. Setelah kembali, Dani lalu memberitahukan kepada Bridget jika ia menemukan sebuah buku yang mungkin saja bisa mereka jual untuk bisa membantu keuangan keluarga. Namun ketika melihatnya, Bridget hanya mengatakan jika buku tersebut sama sekali tidak berharga. Mendengar itu, Dani tetap bersikeras jika buku tersebut adalah benda yang sangat berharga. Ketika buku misterius itu berhasil terbuka, Dani yang masih penasaran langsung membuka satu persatu halaman dari buku tersebut. Dan ternyata di dalam buku itu berisi tulisan kuno serta beberapa gambar yang sangat mengerikan. Setelah melihat isi buku tersebut, Bridget meminta kepada Dani untuk segera membuang buku itu. Namun Dani yang masih penasaran malah mengambil piringan hitam yang ia temukan. Dan kemudian ia pun mencoba mencari tahu apa isi dari piringan itu. Lalu terdengar suara dari seorang pastor yang memberitahukan jika buku tersebut merupakan sebuah kitab kematian yang terbuat dari daging manusia yang telah diawetkan, serta tulisan dan gambar di buku itu bertinta darah. Kemudian Dani yang semakin penasaran langsung membuka bagian lain dari piringan hitam itu. Dan ternyata isi dari piringan itu menjelaskan jika buku tersebut berisi tentang sebuah ritual dan beberapa mantra kuno yang bisa memanggil kekuatan jahat. Setelah sebuah mantra selesai diucapkan, Ellie yang sedang berada di dalam lift mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam lift tersebut. Dan tidak lama kemudian, Beth yang masih bersama dengan keponakannya sedikit merasa ketakutan karena keadaan yang mereka alami. Lalu di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba Ellie datang dengan menunjukkan sikap yang sangat aneh. Mengetahui itu, Beth lalu menanyakan apa yang telah terjadi dengan sang kakak. Mendengar itu, Ellie yang nampak sedang tidak baik malah mengucapkan beberapa kata-kata yang membuat adik dan anak-anaknya merasa ketakutan.
Setelah kejadian tersebut, Beth lalu menceritakan apa yang telah terjadi dengan kakaknya kepada Gabe dan Fonda yang merupakan tetangga Ellie. Melihat kondisi Ellie, walaupun saat ini keadaan di apartemen sedang buruk, mereka harus segera mencari bantuan agar bisa membawa Ellie ke rumah sakit. I'm gonna get my shotgun and I'm gonna blast it open. Lalu di saat Gabe dan Fonda sedang sibuk mencari cara untuk bisa membawa Ellie, Beth yang sedih melihat kondisi kakaknya mengatakan jika saat ini ia masih membutuhkan sosok kakaknya. Karena Beth merasa putus asa dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk melanjutkan hidup ini tanpa ada Ellie di sampingnya. Ketika melihat sang kakak telah bangun dari tidurnya, Beth yang menyadari jika Ellie sedang merasa kepanasan, langsung membawanya ke kamar mandi dan memasukkan tubuh Ellie ke dalam bathtub. Namun apa yang dilakukan oleh Beth sama sekali tidak bisa membuat kondisi sang kakak membaik. Dan kemudian melihat Ellie bertingkah sangat aneh, Beth hanya terdiam dan masih tidak percaya jika apa yang ia lihat adalah kakaknya. Namun Ellie yang sudah berubah menjadi iblis tanpa ragu-ragu langsung menyerang, walaupun itu adalah anaknya sendiri. Kemudian di tengah-tengah keadaan yang mengerikan, tiba-tiba Gabe masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Beberapa lama setelah menyerang Gabe, dari balik pintu Beth menyaksikan dengan sadisnya Ellie membantai satu persatu orang yang ia temui. Setelah melihat apa yang telah terjadi kepada ibunya, Bridget menyadari jika apa yang mereka alami sama persis dengan gambar yang ada di buku tersebut. Dan ia juga menyalahkan Danny karena semua ini tidak akan terjadi jika Danny tidak mengambil buku itu. Kemudian Danny yang merasa bersalah lalu menunjukkan kepada Beth jika ia menemukan sebuah buku serta beberapa piringan hitam. Di saat ia mencoba mendengarkan, ternyata piringan itu berisi rekaman dari suara seorang pastor yang membacakan tulisan di buku tersebut seperti sebuah mantra ilmu hitam. Lalu di ruangan lain ketika Casey sedang sendirian, ia mendengar sebuah lagu yang sering dinyanyikan Ellie untuk dirinya. Kemudian dengan polosnya, Casey yang penasaran mencoba mencari tahu siapakah orang yang menyanyikan lagu itu. Mengetahui jika Casey ada di balik pintu, dengan manisnya Ellie mulai merayu Casey agar membuka pintu tersebut. Dan lagi-lagi dengan polosnya, Casey pun menuruti apa yang Ellie perintahkan. Setelah berhasil menyelamatkan Casey, tiba-tiba Beth mendengar ada sesuatu yang berasal dari ruangan lain. Ketika memeriksanya, Beth melihat Bridget sedang asik menyantap sesuatu untuk menghilangkan rasa lapar di perutnya. Kemudian Bridget yang sudah kerasukan langsung menyerang Beth dan kedua saudaranya. Ketika mereka berpikir Bridget sudah tewas, Beth lalu mengatakan kepada Danny jika ia ingin mendengarkan isi rekaman dari piringan tersebut. Beth berpikir jika mungkin saja di dalam rekaman tersebut ada cara untuk bisa menghentikan semua ini. Mendengar itu, Danny memberitahukan jika resikonya amat sangat besar. Kemudian di saat Beth mendengarkan isi rekaman tersebut, sang pastor mengatakan jika kitab kematian itu sama sekali tidak bisa dihancurkan. Lalu si pastor juga memberitahukan ketika ia membaca tulisan di kitab itu,
Tanpa disadari, ia telah membebaskan sesosok iblis jahat yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Di ruangan lain, ketika Danny dan Casey sedang menunggu Beth, tiba-tiba mereka mendengar ada sesuatu seperti orang berjalan yang berasal dari atas loteng. Mengetahui itu, mereka mencoba mengikuti kemana tujuan dari suara tersebut. Lalu Bridget yang telah bangkit dengan cepat langsung menyerang Danny. Akan tetapi Danny mampu menyerang balik hingga berhasil melumpuhkan kakaknya. Lalu Beth yang masih asyik mendengarkan rekaman tersebut sama sekali tidak mengetahui jika di luar ruangan Danny telah diserang oleh Bridget. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Beth tidak menyadari jika Ellie sudah berada di tempat tersebut. Selang beberapa lama Danny tewas, Ellie yang berhasil menangkap Beth menyadari jika sebenarnya Beth sedang hamil. Namun ketika Ellie hendak membunuhnya, dengan cepat Casey berhasil menolong hingga mampu melumpuhkan Ellie untuk sementara waktu. Setelah berhasil selamat, Beth yang hendak keluar tiba-tiba tercengang melihat kondisi di koridor apartemen sudah dipenuhi oleh mayat-mayat korban dari keganasan sang iblis. Akan tetapi Beth harus bergerak cepat agar bisa pergi dari tempat itu sebelum keadaan berubah menjadi semakin buruk. Namun di saat Beth mendapatkan cara untuk bisa pergi dari apartemen, ketika Beth berhasil menembak Ellie, lagi-lagi dengan rayuan mautnya si iblis mulai menghasut Casey jika sang tante telah menjauhkan dia dari ibunya. Mendengar itu, Beth hanya menganggap apa yang keluar dari mulut Ellie hanyalah sebuah tipu muslihat yang dibuat oleh si iblis untuk mempengaruhi keponakannya. Dan setelah itu terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Everybody here dies by dawn, Beth. Kemudian di saat Beth dan Casey telah berada di dalam lift, tiba-tiba lift tersebut sedikit demi sedikit mulai dipenuhi dengan darah. Melihat itu, yang bisa Beth lakukan hanyalah bertahan selama mungkin sampai lift itu terjatuh. Setelah berhasil keluar dari lift dengan cepat, Beth langsung masuk ke dalam mobil untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut. Akan tetapi jalan yang rusak akibat gempa malah menyulitkan Beth untuk bisa keluar dari tempat itu. Namun dengan pintarnya, Beth berhasil melarikan diri sebelum si iblis menyerangnya. Kemudian Beth yang melihat jika gerbang keluar akan tertutup, dengan cepat Beth membawa Casey menuju gerbang untuk segera keluar. Melihat Casey yang telah tertangkap, Beth pun berusaha dengan keras untuk bisa menyelamatkan sang keponakan sebelum si iblis membunuhnya. Ketika Beth berhasil menyelamatkan Casey, dengan marahnya si iblis langsung menyerang hingga mampu membuat Beth kerepotan. Melihat tantenya sedang berada dalam kondisi terjepit, dengan beraninya Casey langsung memberikan pertolongan untuk bisa menyelamatkan tantenya. Lalu dengan senjata yang ada di tangannya, tanpa ragu sedikit pun, Beth langsung menyuruh Casey untuk menyalakan mesin penggiling tersebut. Dan kemudian Beth langsung menyerang hingga berhasil membuat tubuh si iblis hancur. Sampai pada akhirnya dengan perjuangan yang keras, Beth berhasil mengalahkan si iblis, lalu pergi bersama Casey meninggalkan tempat tersebut.